Halo semua, kembali lagi di channel BBC Movie. Kali ini gue akan meringkas alur film Lone Survivor. Film ini diambil dari kisah nyata yang menceritakan 4 orang pasukan tentara Amerika yang bernama Navy SEAL, yang bernama Marcus Luther, yang diperankan oleh Mark Wahlberg, Michael Murphy, yang diperankan oleh Tyler Kitsch, Danny Ditch, yang diperankan Emil Hirsch, dan Matt Exelsen alias X yang diperankan Ben Foster. Mereka berempat ditugaskan dalam operasi yang dinamakan Operasi Sayap Merah, yang dimana tujuan misi tersebut adalah membunuh petinggi Taliban yang bernama Ahmad Shah. Tetapi karena gangguan sistem komunikasi, akhirnya misi tersebut berantakan. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Let's enjoy this video. Di awal film, kita diperlihatkan bagaimana calon pasukan Navy SEAL dilatih dengan sangat keras. Mulai dari berendam di malam hari, hingga menahan nafas di air. Itu semua bertujuan untuk membentuk pasukan yang kuat menghadapi segala tekanan. Mungkin. Oke, langsung ke ceritanya. Di awal cerita, kita diperlihatkan Scan, Murphy, dan Danny yang sedang lomba lari. Sedangkan Marcus dan yang lainnya baru bangun tidur. Setelah itu, mereka semua sedang asik-asik ngobrol. Tapi tiba-tiba mereka dipanggil sama komandannya yang bernama Christensen. Setelah itu, Murphy selaku pemimpin pasukan menjelaskan misi mereka adalah membunuh Ahmad Shah, seorang pemimpin Taliban yang telah membunuh banyak marinir Amerika Serikat dan juga warga sipil Afghanistan. Nah, sebelum membunuh si Ahmad, perlu pengecekan dulu apakah Taliban ada di Afghanistan apa enggak. Diputuskanlah kalau Marcus, X, dan Danny ikut Murphy untuk misi ini. Sebelum itu, siangnya ada perkenalan anggota baru yang bernama Sean Patton. Berpindah latar, misi pun dimulai. Saat malam tiba, tim sayap merah alias Red Wings pun turun di lokasi checkpoint yang sudah ditentukan sebelumnya. Setelah itu, mereka perlu berjalan kaki lagi untuk sampai pos pemantauan. Dan akhirnya mereka pun sampai. Di saat ini juga, komunikasi mulai terputus-putus. Di sisi lain, Marcus dan Murphy sudah berhasil menemukan posisi target utama, yaitu Ahmad Shah. Pas lagi bersembunyi, sambil menunggu komunikasi membaik, tiba-tiba ada pengembala yang gak sengaja menginjak kaki Marcus dan membuat posisi mereka ketahuan. Akhirnya pengembala-pengembala itu pun disergap. Ternyata si kakek pengembala tersebut membawa walkie-talkie, yang mana alat itu kemungkinan buat menghubungi Taliban. Mereka pun harus berdebat tentang apa yang harus mereka lakukan kepada 3 pengembala ini. Ada 3 opsi untuk mereka. Yang pertama, membunuh semua pengembala itu dengan resiko melanggar kode etik. Kedua, membiarkan mereka terikat begitu saja. Dan yang ketiga, membebaskan mereka dengan resiko keberadaan mereka ketahuan sama Taliban. Tetapi karena susah sinyal, markas masih nggak bisa dihubungi. Akhirnya Murphy, pemimpin mereka, pun memutuskan untuk membebaskan pengembala tersebut. Pasukan sayap merah pun dengan terpaksa menyetujui keputusan itu. Mereka pun berjalan menuju puncak untuk mendapatkan sinyal dan minta jemput secepatnya. Tetapi karena komunikasi masih belum bisa tersambung, juga tempat mereka terlalu terbuka, akhirnya mereka memutuskan kembali ke hutan dan menyusun strategi. Di sisi lain, Komandan Christensen mencoba menghubungi Murphy, tetapi hasilnya sama aja, tidak bisa nyambung. Sesaat kemudian, Marcus ngeliat kalau ada orang yang merhatiin mereka. Gak lama, mereka pun dikepung pasukan Taliban dengan jumlah yang cukup besar. Murphy pun menyuruh timnya bersiap-siap untuk baku tembak.
Dan akhirnya jedar-jeder pun terjadi. Karena kalah jumlah pasukan, akhirnya mereka pun terkepung dan kena beberapa luka tembak. Mereka pun bergerak mundur, dan di sana ada jurang. Karena udah benar-benar terdesak, mereka pun memutuskan untuk melompat ke jurang tersebut. Gak kebayang rasanya gimana. Jatuh di aspal aja udah mantep, apalagi di jurang, men. Lanjut ke cerita. Setelah sampai di bawah, mereka ngumpet di dekat bebatuan. Mereka mengira sudah lolos dari pasukan Taliban. Udah nafas lega, tahu-tahu kaki Murphy kena tembak lagi. Mereka pun lanjut lari lagi dan ketemu jurang lagi. Karena udah benar-benar terdesak, mereka pun terpaksa lompat lagi ke jurang itu. Dani yang udah terluka parah terpaksa digendong sama Markus. Namun karena tertembak, Markus pun jatuh ke jurang dan Dani ketinggalan di atas. Akhirnya, Dani pun dibunuh sama pasukan Taliban. Innalillahi. Pas di bawah, adu tembak pun berlanjut. Karena ini, Murphy memutuskan untuk naik ke atas tebing yang terbuka untuk menelpon bala bantuan. Awalnya, Markus melarangnya karena itu akan membuat Murphy menjadi sasaran empuk. Tapi karena Murphy kekeh, akhirnya Markus pun terpaksa menyetujuinya. Murphy pun memberikan semua pelurunya ke Markus dan naik ke atas tebing itu sambil di-cover Markus dan yang lainnya dari bawah. Murphy pun berhasil naik dan menghubungi markas. Sambil ditembakin, Murphy berhasil meminta bantuan dan mengirimkan koordinat lokasi mereka. Setelah itu, Murphy pun gugur. Asli, ini scan yang paling ngena banget sih menurut gue. Di markas, Komandan Christensen mengajak Patton dan tim lainnya untuk menyusul pasukan sayap merah. Gak lama, mereka pun hampir sampai di lokasi. Markus dan Egg udah seneng banget di sini, tapi tragedi lain muncul. Pesawat Komandan Christensen ditembak RPG dan akhirnya hancur gitu aja. Pesawat yang satunya memutuskan untuk mundur karena terlalu banyak serangan. Markus sama X lesu lagi dong. Berpindah scan. X diserang sama beberapa pasukan Taliban. Karena hanya memakai pistol, akhirnya X pun dikalahkan dan gugur. Tinggal Markus sendirian. Markus berhasil sembunyi dan akhirnya pingsan. Besoknya, Markus melanjutkan perjalanan dan nemu kolam. Markus njeburin diri di kolam itu. Tiba-tiba ada orang di sana. Markus yang masih ketakutan mengancam dengan menunjukkan granat miliknya. Ternyata orang ini berniat menolong Markus dan Markus dibawa ke tempat tinggalnya. Saat di rumah orang ini, Markus menunjukkan peta dan menuliskan pesan untuk dibawa ke pangkalan militer Amerika. Gak lama, Markus ketahuan pasukan Taliban karena jejak darahnya. Markus ditangkap dan diseret buat dieksekusi. Tapi nggak disangka, orang ini juga menyelamatkan Markus dari pasukan Taliban. Karena pasukan Taliban kalah jumlah, akhirnya mereka pun mundur. Pasukan Taliban mengancam akan kembali dan membantai mereka semua. Markus diperlakukan dengan baik, seperti diberi pakaian ganti dan diberi makan.
Keesokannya, Taliban datang dengan jumlah pasukan yang besar. Orang yang menyelamatkan Markus pun mengumpulkan pasukannya untuk melawan Taliban, dan kerusuhan pun terjadi. Beruntung, pasukan militer Amerika gercep datengin lokasi Markus untuk menyelamatkannya. Balik ke scan perang, si anak membantu Markus yang masih lemas untuk kabur dari kejaran Taliban. Tapi sialnya mereka ketahuan. Si anak dipukul dan si Markus mau dibunuh. Untung anak itu cepat-cepat ngasih pisau ke Markus. Dan Markus berhasil membunuh Taliban tersebut. Di scan lain, orang yang menyelamatkan Markus terlibat duel dengan tangan kanan Ahmad Shah. Dia pun berhasil menang setelah mengambil pistol si Taliban. Taliban pun mati di tempat. Mampus lu. Sedangkan di luar masih terjadi adu tembak. Pas Taliban hampir masuk ke permukiman itu, pasukan Amerika sampai di lokasi dan menembaki pasukan Taliban setelah diberikan izin menembak. Pasukan Taliban pun terpaksa mundur karena sebagian anggotanya dibantai. Markus pun diselamatkan. Markus sebenarnya ingin membawa kedua orang yang menyelamatkannya bersamanya. Tapi karena nggak dibolehin, Markus pun cuma bisa nyampein rasa terima kasihnya ke mereka berdua. Markus pun diobati di helikopter karena terluka parah. Tamat. Buat kalian yang penasaran siapa sebenarnya orang yang menyelamatkan Markus, orang tersebut bernama Muhammad Gulab dari pasukan Pashtun Wali. Pashtun Wali adalah pasukan loyalis Afghanistan yang ikut memerangi Taliban. Mereka melindungi Markus karena mereka memiliki kode etik untuk melindungi tamunya, bahkan jika harus mengorbankan nyawanya. Atau setidaknya itulah yang gue baca. Dan di scan akhir, kita diperlihatkan foto-foto asli pasukan sayap merah dan anggota lainnya. Oke, segitu dulu aja review kali ini. Film ini sendiri mendapatkan rating 7,5 di IMDb dan 75% di Rotten Tomatoes. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menceritakan alur filmnya. Jangan lupa like dan subscribe untuk membantu channel ini berkembang. Terima kasih.